Halo Aries, ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Tarot. Kali ini khusus untuk Love Weekly Reading kamu ya. Ini merupakan extended dari weekly reading di video ya sebelumnya. Ya boleh nanti dicek ya di video list saya. Oke, tapi sama saja di sini juga bentuk reading saya general, hanya saja ini lebih fokus terhadap kamu dan si dia ya, bagaimana perasaan kamu dan bagaimana perasaan si dia, dan kira-kira kedepannya gimana nih hubungan kalian, apakah ada peluang atau tidak gitu ya. Oke. Jadi di sini perlu kalian cek moon, sun, and your rising juga ya. Ambillah pesan yang resonate dan abaikan pesan yang tidak sesuai dengan kalian ya. Oke, ambil sisi positifnya aja. Oke, untuk kamu yang berzodiak Aries, ya ini ramalan love reading kamu untuk seminggu untuk tanggal 24 hingga tanggal 23 Mei 2021. Iya, ini sepertinya adalah waktunya kamu untuk healing ya. Kamu itu perlu untuk sendiri, perlu untuk menyegarkan, membersihkan energi-energi negatif yang pernah singgah di hidup kamu gitu. Ada King of Pentacles di sini. Sepertinya di diri kamu ini ada energi Taurus, Virgo, sama Capricorn ya. Kemungkinan ini energi dari pasangan kamu sebelumnya gitu ya, atau pasangan kamu yang masih sekarang. Kalau saya lihat nih ya, saya melihat sepertinya ada beberapa di antara kami yang sudah putus di sini nih gitu, nggak ada hubungan lagi gitu ya. Ini berhubungan dengan pernikahan, sepertinya ada rencana untuk menikah sebelumnya gitu ya, kehidupan yang bahagia, pengen settle gitu ya, pengen memiliki hubungan yang stabil dengan pasangan kamu sebelumnya gitu ya. Namun sepertinya butuh kerja keras ya untuk membina hubungan yang stabil itu dengan si dia ini gitu ya. Oke, ini kartu si dia. Emosi dia sekarang ini sedang menggebu-gebu ya, sedang naik puncak ya. Ada super moon ya, emosi pasangan kamu, baik dia sudah menjadi mantan kamu di sini ya. Ya, dia emosinya sedang memuncak, sedang nggak nentu gitu ya, mudah marah, mudah sensitifan, emosian. Iya, dia ini seperti ingin menjelajah ya, ingin cepat untuk datang sepertinya ya, menjumpai kamu, menemui kamu di sini. Ada Page of Wands. Dia sepertinya ingin memperoleh kesempatan untuk ketemu dengan kamu lagi gitu. Tapi di satu sisi saya lihat di sini dia juga masih mikir-mikir ya. Ada Two of Wands. Sepertinya dia ini punya dua pilihan ya di hidup dia ini. Ada dua pilihan antara beberapa dari mereka ini, ada dua pasangan. Bisa jadi ini antara kamu atau pekerjaannya gitu ya, atau fokus dengan pekerjaan, fokus untuk sendiri gitu ya. Ya. Namun yang saya lihat di sini ada dua orang nih ya yang hadir di hidup dia, dan dia itu bingung memilih. Masih takut-takut, ada sih yang sudah dipilihnya gitu ya, tapi dia masih takut-takut, ragu, dia takut melakukan kesalahan. Sepertinya ini dia tipe orang yang kurang bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik ya gitu ya. Ada perubahan drastis, perubahan tiba-tiba di hubungan kalian yang mengakibatkan adanya miskomunikasi gitu ya di antara kalian di sini saya lihat. Dan ini tipe pasangan kamu saya lihat di sini adalah tipe yang
glamor ya, yang materialistis saya lihat di sini. Dia juga melihat mungkin keuangan financial kamu gitu ya. Makanya dia masih berpikir gitu. Oke, untuk kedepannya hubungan kalian ini gimana gitu ya. Ada sih harapan kamu besar terhadap hubungan ini ya. Four of Pentacles. Dia ini sepertinya berharap juga kalau kalian itu bisa bersatu, ada inisiatif, ada di sana salah satu dari kalian yang bertindak gitu ya, untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih pasti, yang lebih settle gitu ya. Beberapa dari pasangan kamu juga saya lihat di sini seperti kurang yakin dengan kamu karena kamu kurang meyakinkan si dia gitu ya. Jadi dia berharap bahwa komitmen itu datang dari kamu dan kamu langsung bertindak gitu, kamu eksekusi gitu ya. Dia ingin itu segera datang ke dia ingin segera memperoleh komitmen itu dari kamu gitu ya. Oke, di sini saya mau buka ininya ya. Ups, ini udah saya buka ini tadi ya. Oke, ada self indulgence, focus on self or self worth. Iya, beberapa dari kamu nih saya lihat ya, untuk Aries kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri sekarang ya, karena ini waktunya kamu untuk healing gitu. Kamu nggak mau itu hal-hal yang di belakang yang kemarin-kemarin membuat kamu merasa kacau balau itu menghantui kamu lagi gitu ya. Kamu berusaha menghilangkan bayang-bayangan itu dari diri kamu gitu. Kamu berusaha mengapresiasi, menghargai diri kamu gitu. Walaupun beberapa di antara kamu merasa ada kekurangan, ada kesalahan gitu ya, tetapi kamu berusaha untuk menghargai diri kamu sendiri gitu. Iya, di satu sisi ini saya lihat ada beberapa di antara kalian ini seperti being charmed ya, or used. Beberapa dari kalian yang berzodiak Aries di sini sepertinya sudah terpikat oleh pesona dari si pasangan kamu ini ya. Sudah kena mistis, semacam gitu ya. Ada semacam apa ya, kalau pasangan kita taruh guna-guna atau apa segala macam, ada ya beberapa dari kamu saya lihat di sini. Seperti daya pemikat gitu, kalian kena daya pikat dan nggak bisa lepas dari itu gitu ya. Gak bisa lepas dari situ, ada keinginan kamu untuk lepas dari situ, makanya kamu ingin healing di sini ya. Nah, inilah yang sedang kamu usahakan gitu, keluar dari daya pikat tadi ya, karena kamu merasa bahwa di hubungan ini sepertinya kurang bisa berjalan dengan baik gitu, kurang adanya kerjasama gitu ya. Oke, untuk energi pasangan kamu nih saya lihat, dia ini sosok yang mengharapkan keseimbangan ya kalau saya lihat. Sepertinya dia ini, beberapa dari mereka ini saya lihat ya finansialnya cukup dan dia menginginkan bahwa pasangan mereka itu juga memiliki financial yang sama gitu, setara gitu ya. Beberapa dari pasangan kamu ini saya lihat mereka merasa bahwa posisi mereka itu lebih di atas dibandingkan kamu gitu. Jadi mereka merasa level kalian itu nggak balance gitu ya. Dia menginginkan level yang balance gitu, 50-50 gitu ya. Dia nggak mau dia yang lebih banyak bekerja, lebih banyak menghasilkan ya.
lebih banyak menguras perasaan, tenaga pikiran, kayak gitu juga di sini ya. Nah, hal semacam ini yang mengakibatkan beberapa miskomunikasi ya. Maksud dia itu nggak nyambung ke kamu, maksud kamu juga nggak nyambung ke dia gitu ya. Sehingga terjadi miskomunikasi dan adanya perpisahan. Adanya di sini kesedihan, dia ini sedih nih sebenarnya juga ya. Dia juga merindukanmu, dia juga memikirkanmu ya. Dia ini juga merasa bahwa masa depannya itu nggak pasti tanpa kamu gitu, nggak jelas nih masa depannya, dia ngerasa seperti itu gitu ya. Oke, untuk gimana sih love perkembangan hubungan kalian gitu ya, ada Cupid's arrow. Percayalah bahwasanya ya, percayalah ya, ada perlu di sini adanya faith, kesetiaan ya, kesetiaan satu sama lain ya, bukan hanya kamu saja yang perlu setia terhadap si dia pun perlu setia terhadap kamu gitu ya. Kalau saja salah satu di antara kamu itu setia, cinta itu akan bertumbuh, berkembang gitu ya. Adanya adanya juga kepercayaan di antara kamu bahwa kalian bisa bersatu kembali, itu bisa terjadi di sini. Ya, untuk beberapa kamu yang belum belum ke arah komitmen, belum ke arah jenjang yang lebih serius, yang masih pacaran gitu ya. Ini masih seolah-olah terombang-ambing, yang gak jelas ke arahnya kemana, karena ini salah satu pasangan kamu ini, dia bingung nih, belum bisa ambil keputusan. Dia masih sepertinya lebih dominan terhadap seseorang yang lain ya. Nah, kamu biarin aja gitu, kalau memang dia adalah jodohmu, kalian akan ketemu lagi gitu ya kan. Nah, kalau memang enggak, mau dipaksakan gimana pun ya, dia akan tetap jadi milik orang lain gitu ya. Cinta itu nggak memaksa. Terkadang ketika kita memegang terlalu erat, dia jadi mati ya kan. Seperti memegang burung merpati, kita pegang nih terlalu erat, dia kan nggak bisa bernafas gitu ya. Kita pegang itu terlalu longgar, dia terbang kan gitu ya. Jadi terkadang kita ya biarkan dia mengalir begitu aja gitu. Lepaskan, berikan dia kepercayaan gitu ya. Ya, kadang kalau kita berikan kepercayaan terhadap pasangan kita, yang sebelumnya dia ada niat untuk selingkuh, dia akan merasa ya, kalau memang dia adalah sosok yang punya personality atau karakter yang baik gitu, basicnya memang baik, dia akan berpikir ulang, ya, tidak, suami saya atau istri saya atau pasangan saya baik, setia menunggu saya kenal dengan dia, saya tidak akan menyakiti dia dengan cara seperti ini, gitu, kira-kira gitu. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan, bila dia adalah seseorang yang benar-benar mencintai kamu, ya dia akan kembali. Bila dia memang tidak diciptakan untuk kamu, sekuat apapun kamu mempertahankan, ya, sekuat apapun kamu menghadirkan isinya energi-energi gelap ya untuk menarik si dia, itu nggak akan mempan ya. Yang lebih berkuasa itu adalah Tuhan gitu ya. Ya, alam semesta gitu ya, percayalah gitu ya, kamu lebih berpasrah, lebih berterima, belajar untuk bagaimana bisa menerima gitu ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua kejadian yang ada, berdamai juga terhadap dengan semesta gitu, keputusan semesta gitu ya, jangan ditentang gitu. Ada mungkin banyak pelajaran yang bisa didapat dari sini, yaitu pendewasaan ya, keluar dari kemelekatan gitu, adanya kemelekatan ya, itu salah satu kemelekatan ya.
hasrat yang ingin memiliki seseorang gitu. Ya pada akhirnya kita semua meninggal juga kan gitu kan. Kita nggak memiliki apapun, nggak akan kita bawa gitu. Jadi ya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri kita sendiri, ya, mencintai orang-orang yang mencintai kita. Jika seseorang pergi karena dia lebih memilih orang lain, ya biarkanlah gitu. Mungkin ada waktunya suatu saat, belum setahun, 2 tahun, atau 5 tahun setelah kamu move on, dia baru sadar gitu ya. Oke, semangat ya untuk Aries ya. Oke, untuk ascending, ya ada di sini love oracle kamu ya. Keinginan untuk bersatu ya. Ada, tetapi ada hambatan tetap di sini ya. Tetapi kita nggak tahu, seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika kamu sudah melepaskan itu, kamu serahkan terhadap Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di situ, biarkan alam semesta yang bekerja mengubah energi ini nih, karma dari sini nih ya. Jadi kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri, penyembuhan energi kamu, ya serahkan kepada alam semesta, kepada Tuhan. Kita nggak tahu, entah suatu saat setelah kamu move on ini, dia sendiri malah yang datang sama kamu, begging love gitu ya. Dan setelah kamu sudah move on, dia begging love, ya bisa jadi kamu memang sama sekali nggak mau lagi sama dia gitu. Dan banyak itu yang saya dengar ya, yang saya lihat juga dari testimoni orang ya, dulunya dia susah banget gitu move on gitu, tapi setelah dia move on gitu ya, beberapa tahun kemudian gitu, memang nggak cepet gitu, butuh waktu 3 tahun 5 tahun gitu ya, tetapi setelah dia merasakan yang namanya kebebasan itu, freedom itu ya, suatu hari ya, tiba-tiba ini mantannya kembali lagi ketemu di suatu tempat, tidak disangka-sangka gitu ya kan. Ada momen dimana mereka itu dipertemukan lagi. Nah itulah cara kerja alam semesta ini ya kan. Kita nggak tahu kapan aja bahwa ini nih ya surprise ini gitu ya, itu seperti invitation ya kan, meeting, pertemuan ini nggak diduga-duga, nggak direncanakan gitu, tapi itu udah didesain oleh semesta atau Tuhan gitu ya. Kalian bertemu nih gitu. Nah pada saat itu kamu udah move on gitu ya. Kamu malah bisa nanti di situ menjabat tangannya, welcome. Kamu bisa menjadi sosok yang lebih wise, bahkan untuk menjadi temannya pun kamu it's fine gitu. Iya, percaya deh. Karena itu sudah saya alami sendiri. Kok jadi curhat saya ya? Oke. Maaf ya Aries ya. Jadi taking your time so much. Oke, ini iya, perlu adanya di sini namanya apresiasi ya. Kamu perlu mengapresiasi diri kamu di sini ya Aries. Wow, self indulgent. Ada juga di sini a state of appreciation. Iya, cintai diri kamu sendiri ya. Berpikir positif ya. Kalau kamu pun ada di sini merasa bersalah, kurang memahami pasangan kamu, makanya seperti ini akhirnya gitu ya. Ya, nobody's perfect kan gitu kan, nggak ada yang sempurna ya. Dan seharusnya pasangan kamu bisa memahami itu. Kalau memang dia benar-benar mencintai dan menerima kamu, dia akan memahami itu gitu ya. Oke, untuk energi pasangan kamu nih, untuk oracle attractornya ya, I slow down and listen to the guidance that's available to me. Nah inilah mungkin dulu ya keinginan dia ya, kebetulan dia dihadapkan pada dua pilihan nih gitu ya. Ya, yang saya lihat di sini sepertinya dia memang sudah memiliki kekasih sebelumnya, ada hubungan dia dengan seseorang yang sebelumnya belum selesai, lalu kamu hadir di sini dan dia jadi bingung gitu. Nah, yang pada akhirnya ya mempengaruhi hubungan kalian dan ada perpisahan.
di antara kalian di sini ya. Oke. Untuk masa depan kalian nih ya. Ada spiritual enlightenment puts my manifestation into motion. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, biarlah alam semesta atau Tuhan yang bekerja di sini ya. Kamu fokus untuk healing, self healing saja di sini ya. Kamu tidak perlu takut ya, don't be afraid ya. Jangan takut kamu tidak memperoleh seseorang yang akan menerimamu apa adanya ya. Ada di sini saya lihat seperti rasa kekhawatiran gitu ya. Takut akan habis waktu untuk memulai hubungan dengan seseorang lagi gitu ya. Karena kamu juga udah menghabiskan waktu sebelumnya terhadap seseorang, tapi pada ini nih energi ini, tapi ini nggak jelas gitu ya. Ya, kalau kemungkinannya di sini saya lihat bisa iya, bisa tidak ya. Ini tergantung ya. Ya, kita nggak bisa, saya tidak bisa mengatakan kalian akan ketemu gitu, enggak. Karena bukan saya Tuhan, saya nggak Tuhan gitu ya kan. Saya hanya bisa memprediksikan ya, tetap percaya pada Tuhan atau alam semesta. Jika kamu ya yang berjodi Aries di sini ingin kembali dengan pasangan kamu, atau memang jika kamu memang benar-benar healing di sini ya, kamu sudah terlepas dari ikatan ini nih ya, yang mistik-mistik ini nih ya, yang charm ya, being charm di sini. Kalau kamu sudah terlepas, kamu memang fokus untuk masa depan kamu ya, jalankanlah gitu ya. Sepertinya yang jalan yang terbaik yang akan diberikan oleh semesta terhadap kamu gitu. Jika ada energi yang semacam ini nih ya, meragukan pilihannya, nah membuat kamu menjadi salah satu opsi di kehidupannya, untuk apa gitu ya kan, mending cari yang lain gitu. Kalau jadi saya gitu ya. Oke. Demikian untuk reading Love Weekly kamu Aries, semoga bermanfaat ya. Jika resonate terhadap kamu, boleh diisi kolom komentar ya, supaya energi kita semakin terkoneksi satu sama lain. Dan jangan lupa di subscribe untuk channel ini, supaya kita bisa ketemu di minggu dan bulan-bulan berikutnya. Jika ada yang tidak resonate ya, atau sama sekali tidak resonate, boleh diabaikan saja, karena ini sifatnya kolektif ya, general, diabaikan dan ambil sisi positifnya. Terima kasih Aries, sampai jumpa.